Saudara masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, pencuri itu datang. Siapa mereka? Pencuri itu loh, Yohanes 10 ayat 10. Itu siapa? Iblis. Biasanya kalau mencuri, masa sandal jepit yang sudah bekas? Nggak mungkin. Biasanya pencuri pasti cari yang berharga. Kata Tuhan Yesus, pencuri itu datang dengan 3 sikap, dengan 3 hal. 1, untuk mencuri. 2, membunuh. Lalu ketiga, membinasakan. Tolong catat ini. Dan yang menyedihkan saudara, mereka berhasil. Nggak usah ragu-ragu, katakan amin. Mereka berhasil. Itu yang menyedihkan sekali. Nah, karena mereka pencuri, jadi kalau pencuri itu datang, maka yang mereka curi itu pasti yang berharga. Betul? Nah, saudara, apa sih bedanya pria dengan wanita? Nah, tolong para wanita, para istri jangan tersinggung dulu kalau saya bicara ini. Ya, saya masih ingat kalau saya ditanya orang apa bedanya pria dan wanita, saya selalu ingat jawaban Pak Pendeta Pengki Andu dari Surabaya. Itu mantan ustadz. Wih, orang garis keras kelompok mereka. Akhirnya Tuhan jamah dia. Nah, waktu itu saya nggak kenal dia. Jadi saya sering buat persekutuan di samping rumahnya, persis di samping rumahnya. Tapi saya nggak tahu di rumah teman di Surabaya. Wih, dia itu nggak suka kalau dengar saya khotbah. Saya nggak tahu juga. Berusaha, pokoknya mau dicari pendeta ini di mana. Itu tahun 70-an akhir yang lalu, saudara. Suatu hari dia dijumpai Tuhan Yesus secara pribadi, berubah jadi pendeta, khotbah kemana-mana. Nah, suatu kali ada gereja ngundang saya dan ngundang dia. Saya nggak tahu. Tiba-tiba waktu giliran dia bilang, ini pendeta yang saya mau cari. Dan ibu saya kaget, siapa orang ini? Oke, nah suatu hari kami pelayanan lagi sama-sama. Bicara soal peranan wanita, peranan pria. Nah, Pak Pengki tanya, siapa bisa menjawab? Apa beda yang paling mencolok, yang paling dasar, yang paling jelas pria dan wanita? Wah, jawabannya macam-macam. Pak Pengki jawabnya gampang. Wanita sulit kencing di mana-mana, pria gampang kencing di mana-mana. Ya ampun, saya pikir mau jawab apa. Tapi kira-kira betul tidak, saudara? Nah, tapi disinilah kita harus hati-hati. Maka itu di Facebook, di Instagram hari ini saya tadi kasih tema mengenal peranan pria di dunia ini. Nah, pertanyaan berikut. Ada wanita, istri yang bisa selingkuh, bisa salah. Ada. Tapi fakta, lebih banyak suami atau istri yang selingkuh, yang macam-macam? Ayo tolong jawab. Suami. Nah, ini yang sungguh-sungguh mengagetkan. Jun, ambilin HP kode yang kelihatan biru itu. Maaf ya, yang saya mau bacakan kisah ini orangnya ada di Zoom. Tadi saya lihat hadir. Maaf ya, tapi saya nggak akan sebut nama. Suatu hari saudara, nanti saya cek tanggal berapa ini. Bayangkan saya dapat WA yang seperti ini. Saya pernah baca nggak yang di grup yang tentang suami nyeksa istri dan 3 anaknya itu? Oh, berarti saya nggak usah baca lagi. Bayangkan ada suami sejahat itu. Ngeri sekali. Ya, seharusnya hari-hari ini saya ketemu anak yang nomor 2 itu, yang jadi agak stres sekarang karena sulit melupakan kekejaman bapaknya sendiri.
Ada banyak seperti itu. Terus tadi pagi ada lagi yang konsultasi dengan saya. Mengerikan. Maka itu para suami kita harus hati-hati dalam peranan kita. Ya, mana ini saya akan baca, saya nggak akan sebutkan namanya. Bentar ya. Ya, selamat pagi Pak Daniel. Mau menyampaikan inti permasalahan saya. Mohon saran. Saya menikah 18 tahun. Kedua, tidak memiliki anak. Saya tidak bisa memiliki sel telur. Tidak bisa memiliki, karena sel telur sudah tidak ada karena kista. Suami mempunyai keinginan punya anak sendiri. Yang keempat, saat ini main belakang, suami memiliki wanita lain, janda anak 3, anak satu, seiman juga. Yang kelima, mereka saling mencintai. Saya mencuri tahu chatting antara mereka tanpa sepengetahuan suami. Mohon saran di sela kesibukan Bapak. Saya WA Bapak di jam kantor saya. Kalau di rumah suami suka buka HP saya. Terima kasih. Nah, terus saya jawab, ya, ini kalau saudara mau nolong orang ini. Siapa yang selama ini paling disegani oleh suami? Apa ibu sudah coba minta tolong dia? Apa sudah coba menemui Bapak Gembala? Jadi merekalah yang punya hak untuk memutuskan masalah ibu. Jadi siapa yang disegani suami dan gembala mereka? Itu yang saya bilang. Terus? Belum Pak, baru semalam ke Ibu A gitu ya. Ke Ibu A. Terus lihat. Suami sangat anti aibnya tersebar. Nah, terus? Rencana saya konseling tanpa ada yang kenal. Nah, terus saya jawab, kalau konseling tanpa ada yang kenal nggak akan menyelesaikan masalah, betul tidak? Nah, jawab itu. Ini mustahil. Ini mustahil karena yang tidak kenal tidak bisa memutuskan. Nah, terus saya tanya satu, maaf ini ya marga ini ya, orang ini. Saya tanya, pasti suami ibu suku ini. Kaget dia, betul. Memang ada suku tertentu yang memaksa harus punya anak. Nah, saudara perhatikan firman ini. Kalau iblis itu pencuri, maka yang dicuri pasti yang berharga. Nah, beda pria dengan wanita. Pria itu pemegang otoritas. Istri itu menopang otoritas itu. Maka itu mengapa iblis begitu benci kepada peranan suami dan peranan ayah. Semua kita masih ingat karena berapa kali kita belajar Malaikat 4 ayat 6, masih ingat enggak itu? Satu-satunya tulisan di dunia. Tidak ada buku manapun yang pernah menulis kapan, kenapa, kok bisa dunia itu hancur. Simpel penyebabnya. Yang belum tahu silakan buka, termasuk mengikuti di rumah. Malaikat 4 ayat 6. Wih, begitu mudahnya untuk memusnahkan bumi. Tolong dicatat, begitu mudahnya si iblis memusnahkan bumi. Cara perhatikan, enggak merusak, tidak menghancurkan. Beda menghancurkan dan memusnahkan. Mana lebih fatal? Musnah. Ternyata untuk memusnahkan bumi sederhana sekali. Nggak perlu perang nuklir. Wih, biayanya mahal itu. Nggak perlu gempa bumi, tsunami, nggak perlu. Nggak perlu gunung meletus. Wih, itu mahal biayanya. Firman Tuhan ini adalah satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Tidak ada buku yang menuliskan. Kapan? Kok bisa? Kenapa? Bagaimana? Bumi ini musnah. Yaitu Malaikat 4 ayat 6. Sederhana. Dan
biayanya sangat murah untuk iblis memusnahkan bumi. Apa? Ya, ayah-ayah diapakan? Dirusak hubungannya. Maka anak-anak sakit hati. Wih, ngeri sekali. Tadi ini ada berita yang mengagetkan. Saya lupa di daerah mana, Jawa Tengah kok nggak salah. Jadi ada anak umur 7 tahun, sudah dibunuh 4 bulan yang lalu, baru ketemu kemarin. Di rumahnya sendiri. Jenazahnya disimpan di dalam kamar. Anak perempuan. Yang bunuh orang tuanya sendiri. Karena percaya. Nah, tetangganya itu dukun. Ini orang Jawa ya. Anakmu tuh bawa sial. Diikuti oleh roh jahat begini. Nah, terus diruat. Diruat itu bahasa Jawa ya. Dibuatkan upacara suatu tindakan untuk mengusir roh yang mencelakakan. Tapi dalam meruat itu harus diupacarai dengan menyiksa anak itu supaya setannya keluar. Ternyata anak ini mati. Nah, 4 bulan baru ketahuan kemarin. Sadis sekali. Dan kita sudah dengar kisah-kisah banyak seperti itu. Jadi tolong yang di rumah juga perhatikan. 4 ayat 6 kitab Maleaki itu penting. Tidak ada buku lain yang pernah menulis kapan kok bisa, bagaimana bumi ini musnah. Wih, ngeri sekali. Sederhana. Begitu ayah-ayah dirusak, anak-anak sakit hati, maka dunia musnah. Nah, tolong sampaikan ini kepada siapa saja. Maka itu salah satu bentuk utama pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah memulihkan hati anak-anak yang dilukai papanya supaya mereka dipulihkan juga. Itu pelayanan utama supaya bumi ini enggak sampai musnah. Nah, dari sini kita tahu ya peranan laki-laki yang menjadi suami dan gak lama kemudian menjadi ayah. Itu incaran setan. Jadi saudara dan saya, para suami dan para ayah, tolong catat. Saya ulangi, para suami dan para ayah adalah target utama setan untuk dirusak. Karena begitu suami-suami, pria-pria yang jadi suami jadi ayah dicuri fungsinya, bukan posisinya, fungsinya. Begitu fungsi suami dan fungsi ayah dicuri, saat itu neraka masuk ke dalam keluarga. Dan begitu neraka masuk dalam keluarga, tolong catat, korban pertama adalah anak-anak. Ayo supaya seluruh dunia tahu akan hal ini. Oke, berapa ayat kita lihat. Saya sering tanya begini. Apa jadinya kalau dalam kehidupan kita tidak ada otoritas? Ayo jawab. Kacau, rusak, liar, ruwet, apa lagi? Hambur, betul, terhambur. Bumi ini kalau nggak ada otoritas, bayangkan 70% bumi ini daratan atau air? Air. Bentuknya bulat atau kayak mangkok? Nah, pernah mikir bulat airnya 70%? Bumi berputar atau diam? Nah, sama, mau diam mau berputar, kok airnya nggak muncrat? Pernah mikir nggak itu? Karena apa? Ada otoritas yang menjaganya. Maka itu tadi siapa yang jawab terhambur? Oh, Pak Guru. Oke. Terhambur kalau nggak ada otoritas. Nah, otoritas
itu datang dari sang otoritas sendiri. Siapa itu? Bapa di surga, Tuhan kita. Nah, dulu saya berpikir otoritas itu diberikan kepada pemerintah supaya ngatur rakyat. Ternyata salah. Nah, ini kita lihat 1 Korintus 11 ayat 3. Jadi yang dicuri oleh iblis bukan harta kita, tidak. Yang dicuri oleh iblis yang pertama, bagi kita para pria yang jadi suami dan jadi ayah, maka yang dicuri adalah otoritas. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Nah, ini nggak berurutan. Justru kalau diurut justru dari bawah. Kepala Kristus ialah Bapa di surga. Jadi itu kepala yang pertama. Karena di ayat 3 1 Korintus 11 ada 3 kepala. Nah, yang pertama adalah Bapa sendiri, betul? Dari Bapa di surga, sang otoritas. Jangan salah ngomong. Dia bukan pemilik otoritas. Salah kalau pemilik. Tapi dia itu adalah otoritasnya. Beda. Ya, kita punya rumah. Nah, kalau kita punya rumah berarti rumah kan bukan kita. Betul ya? Nah, jadi sang otoritas itu adalah Bapa kita sendiri. Dari dia turun kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang buat saya kaget. Dari Tuhan Yesus turun ke suami. Harus dikatakan suami. Karena laki-laki saja tidak menikah, maka dia belum punya otoritas. Nanti kita lihat ayatnya. Jadi yang belum menikah, siap-siap kamu terima mandat, terima otoritas itu. Kaget saya. Maka itu kalimat pertama, aku mau apa? Baca kalimat pertama tadi. Ulang-ulang. 1, 2, 3. Supaya kamu mengetahui hal ini. Berarti serius. Hal apa? Bapa adalah sang otoritas itu sendiri. Dia turunkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari Tuhan Yesus dia turunkan ke suami. Karena kalau cuma laki-laki saja belum menikah, dia belum pegang otoritas. Maka itu Kejadian 2:18. Yahweh Tuhan mengendaki supaya semua orang itu menikah. Enggak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena ada otoritas ini. Maka itu setan merusak. Nanti ya kita lihat ayat itu. Nah, setelah pria itu menikah, maka dia jadi kepala. Dia pemegang otoritas pertama di dunia setelah Tuhan. Dahsyat enggak ini? Tolong ya para pria hari ini yang belum sadar, cuma sadar ya aku ini laki-laki gitu saja. Hari ini perhatikan. Kalau kita ditetapkan jadi pria, setan marah. Salah satu kemarahan setan, sekali lagi saya katakan tadi, untuk memusnahkan bumi, setan perlu kerja keras enggak? Perlu biaya mahal tidak? Tidak, rusak semua ayat. Aduh, kok gampang sekali. Sama. Ketika setan merusak otoritas di tangan suami, lihat, muncul LGBT. Pria diubah statusnya. Itu kurang ajar betul. Dan setan berhasil juga. Sedih sekali melihat ini. Maka itu kita yang jadi incaran setan, suami dan ayah. Jelas ya? Oke,
Kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Ada kata kuasa. Betul? Supaya mereka berkuasa. Ada kata itu enggak? Nah, untuk berkuasa, ayo cepat jawab. Untuk berkuasa perlu ada upacara apa? Menerima mandat, menerima otoritas. Pelantikan. Penobatan. Betul. Nah, satu-satunya hal yang menyebabkan seorang yang dilantik itu sah punya otoritas kalau ada apa? Bukan. Bukan. Sebelum itu. Pengikut bukan. Ayo. Satu ini penting. Walaupun yang melantik itu presiden, raja, kalau camat, bupati, gubernur yang melantik nggak akan sah. Saksi. Saudara, luar biasa. Nah, Alkitab mencatat Malaki 2 ayat 14. Coba lihat itu. Wih, kaget. Malaki 2:14. Siapa yang hadir menjadi saksi dan saksi untuk apa? Iya, Yahweh Tuhan sendiri, sang otoritas itu yang menjadi saksi. Waktu kita menikah, maka itu janji nikah itu mutlak. Tolong ya gereja-gereja yang masih memberkati pernikahan tapi janji nikah cuma dibacakan, didiktekan dan sudah baku. Rata-rata gereja begitu. Sejak Roh Kudus membukakan saya kebenaran ini, hebat. Nanti Pak Sugeng harus cerita kesaksian waktu Andis menikah, bagaimana itu. Kesannya orang desa, masuk kami tua ya, bagian keamanan desa itu mengundang saya nanti kapan? 17 Agustus. Nanti Pak Sugeng cerita. Kenapa saudara? Karena yang menentukan Tuhan berkenan atas sebuah pernikahan itu janji nikah mereka. Yang menetapkan seorang punya otoritas dalam pelantikan waktu mengucapkan sumpah jabatan. Maka itu Ahok waktu masih jadi gubernur DKI, satu-satunya pejabat pemerintahan di Indonesia yang sampai hari ini belum ada. Selalu kalau menegur bawahan, mengingatkan semua pejabat, masih ingat sumpah jabatannya. Dan ternyata banyak orang tidak menghargai sumpah jabatan itu. Padahal itu penting. Ngerti ya? Nah, Kejadian 1:26, ketetapan Tuhan supaya manusia bagaimana? Baca. Berkuasa atas semua yang ada di dunia ini. Nah, untuk bisa berkuasa seperti Tuhan, ayat 27, maka dia menjadikan manusia itu siapa dan siapa? Laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Sampai ngikuti waktu lebaran kemarin, anak saudaramu dari Bandung minta saya buat video pendek ucapan selamat hari raya lebaran. Nah, ternyata saya belajar dari bahasa Arab, fitri itu adalah fitrah. Fitrah itu adalah image, citranya Tuhan. Jadi kalau kita mengucapkan selamat hari Idul Fitri, itu mengingatkan kita kembali kepada fitrah awal kita yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, kapan laki-laki dan perempuan ini menerima mandat, menerima kuasa, memiliki otoritas?
kalau dua orang ini dinikahkan. Ayat 28, lihat. Jadi Kejadian 1, 26, 27, 28 itu satu paket yang tidak bisa diotak-atik. Satu paket. Ada apa kalimat pertama? Dan Tuhan memberkati. Sayang diterjemahkan memberkati. Gak apa-apa bagi kata berkat, tapi kata yang betul, dan Tuhan melantik mereka. Karena dua orang itu akan sah memiliki otoritas kalau mereka dipersatukan dalam pernikahan. Nah, Kejadian 1:26 adalah kata pertama berkat di dalam Alkitab. Jadi dari ayat 1, Kejadian 1 sampai ayat 27 nggak ada kata berkat. Baru muncul di ayat 28. Dan Yahweh Tuhan memberkati mereka, melantik mereka. Wih, saudara, luar biasa. Sekali lagi, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tolong sampaikan kepada banyak anak-anak kita untuk tetap menjaga kekudusan. Ternyata pintu berkat dan pintu kutuk itu sama, yaitu pemberkatan nikah. Tolong ya, perhatikan. Jadi kalau orang itu menikah dengan benar, maka berkat itu melimpah. Tapi kalau menikah dengan salah, apa lawan katanya berkat? Itu loh saudara, maka itu hati-hati betul. Bagaimana salah menikah sehingga bukan berkat? Yaitu ayatnya. Begitu pelantikan sudah selesai, baru ada perintah beranak cuculah. Itu kuncinya. Wih, papa kita luar biasa. Nah, dari sini kita menemukan firman yang hebat. Jadi lagi sekali peranan pria yang menjadi suami lalu menjadi ayah, itu enggak main-main. Tuhan sangat berharap kepada kita semuanya. Jadi para wanita jangan tersinggung, enggak. Bagaimanapun wanita itu memang ciptaan Tuhan yang unik, bukan antik ya, unik. Di mana uniknya wanita? Berapa hal yang saya pelajari hebat. Kalau perempuan pakai celana panjang nggak masalah, bukan? Tapi kalau kita pakai rok masalah. Loh, betul tidak? Itu dari dulu saya tanya, kok nggak adil sih rasanya? Kenapa mereka bisa pakai pakaian pria, tapi yang pria nggak bisa pakai pakaian mereka? Kenapa, Fen? Mau coba? Loh, betul nggak? Itu jadi tanda tanya sampai hari ini. Saya tidak tahu jawabannya. Siapa bisa jawab? Betul nggak? Pernah nggak saudara kepikir itu? Aneh. Kenapa itu? Kenapa? Terus lihat model baju pria. Dari zaman kapan sampai dengan kapan ya begini, bukan? Oke? Lucu nggak? Kalau baju pria yang belahnya biasa begini lurus terus di model miring. Saya tuh mikir, kenapa nggak pantas ya, kok aneh? Kenapa, Pur? Loh, iya toh, nggak pantas, kok bisa? Apa yang salah sebetulnya? Yang perempuan aja bisa, kenapa kita tidak? Begitu pula sandal, sepatu. Ya dari dulu sandal kita begini, sepatu kita begini. Coba perempuan dilubangi sini, lubangi situ. Kok bisa pantas terus? Ini kenapa? Bedanya apa? Iya toh. Cara model rambut juga begitu. Dari dulu kayak begini nih sudah. Apa saja
Nah, di situ saya mikir sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya. Oke? Apanya? Oh, asalnya. Bedanya gimana? Oh, kita dari mana? Dari? Oh, dari tanah liat. Oh itu katanya Joko karena beda asalnya, kita dari tanah liat, Lendut. Ya, kalau perempuan diambil dari tulang rusuk kita. Nah, oke lah, pokoknya begitu. Saudara cari sendiri, saya belum ketemu jawabannya. Unik, wanita itu memang unik sekali. Coba wanita dicenteli apa saja pantas. Nah, kalau kita tahu kata dicenteli. Bahasa Jawa itu apa? Bahasa Indonesia cendel itu apa? Digantungi. Ya enggak digantungi apanya? Pantas kalau wanita. Kalau pria enggak. Jadi kayak ondel-ondel. Oke, tepuk tangan buat Aditya. Ya. Nah, jadi Tuhan membagi peranan yang luar biasa untuk hidup ini. Maka itu karena kita ini wakil Tuhan dari sang otoritas itu. Jadi mulai hari ini saudara, mari kita jaga peranan kita. Amin. Sedemikian rupa supaya setan tidak menang untuk menjatuhkan kita. Para istri, maafkan saya. Apa bentuk otoritas pria? 1 Timotius 2 ayat 8. Kita sudah pernah belajar juga, biar kita ingat lagi hari ini. 1 Timotius 2 ayat 8. Nah, dari sini para istri tolonglah kami, tolong betul. Udah, kita baca 1 Timotius 2 ayat 8. 1, 2, 3. Oleh karena itu kami ingin supaya Nah, para istri perhatikan firman ini. Yahweh Tuhan ingin supaya kita para pria, suami, ayah, di mana-mana suruh apa? Ayo suruh apa? Berdoa. Jadi sebetulnya pendoa itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Lihat, itu tugas kita, peranan kita, para suami, para ayah. Maka istri punya kebebasan, gak usah doa, biar suami aja yang berdoa. Serius, ini firman Tuhan. Tapi doa dengan sikap menadakan tangan, bukan mengangkat tangan, beda loh. Ya, kalau angkat tangan ya angkat tangan, tapi ini menadakan tangan, menadakan ya. Nah, dalam hukum Taurat yang menadakan tangan dengan berdoa itu pasti imam, itu pasti. Tidak bisa yang bukan pangkat imam mengangkat tangan, menadakan tangannya berdoa, tidak. Nah, sebetulnya tangannya enggak sama-sama ditadakan, tidak. Yaitu tangan kiri itu terbuka ke bawah, ya. Lalu tangan kanan itu diangkat ke atas. Nah, kenapa begitu? Tangan kiri imam itu menerima semua masalah umat, apa saja. Nah, setelah tangan kiri ini penuh, maka dipindah ke tangan kanan. Setelah tangan kanan imam ini penuh dengan masalah, naikkan ke surga. Dalam tugas imam itu, maka antara imam dengan Tuhan membereskan masalah itu. Begitu masalah-masalah yang sudah penuh di tangan kanan ini berubah jadi berkat, karena imam punya otoritas untuk menyelesaikan, maka ini penuh berkat. Begitu tangan kanan kita penuh berkat, pindahkan berkat ke tangan kiri.
biar umat mengambil berkat itu. Nah, saudara bayangkan, sebegitu hebatnya fungsi suami dan ayah. Coba renungkan, kalau semua imam berfungsi dengan benar dan dengan baik, akankah keluarga punya masalah nggak selesai-selesai? Coba jawab. Tidak. Maka itu sejak Roh Kudus mewahyukan saya, 1 Timotius 2 ayat 8, maaf ya jangan tersinggung. Pokoknya kalau ada orang tua cerita anaknya sakit, seharusnya papanya yang diurus duluan, bukan anaknya. Loh, kok papanya? Berarti papanya nggak jadi imam hari itu. Jangan tertuduh. Ini kebenaran yang luar biasa. Nah, 1 Timotius 2 ayat 8 itu persis seperti kisah Keluaran 17. Ketika Israel diserang Amalek, Musa ngapain? Berdoa sambil mengangkat tangan, menandakan tangan. Dan kitab suci mencatat, tiap kali tangan Musa terangkat ke surga, ditadakan ke surga, Israel pasti menang. Saudara, karena Musa sudah tua jadi capek, lalu ditulis Harun dan Hur yang menopang. Nah, para istri, topangnya tangan kami untuk doa. Dengan tangan yang kudus, tolong, tidak sekedar mengangkat tangan. Tapi kalau tangan kita najis, tangan kita kotor, nanti pulang baca Mazmur 24, tangan harus bersih di hadapan Tuhan. Bersihnya tangan kita ada 3 persyaratan. 1, tidak bekerja dengan suap, tidak tangan ini kotor, mencari hasil dengan tangan yang berdarah. Catat itu. Nomor 2, tangan ini hanya dipakai untuk membelai dan untuk bekerja, tidak boleh menyakiti istri. Siapa yang pernah memukul istrinya, walaupun tidak kena, cuma gitu saja, catatnya para suami, sikap itu sudah melukai hati istri. Walaupun tangan ini nggak sampai nyentuh tubuhnya, tolong catat. Yang ketiga, kita membelai perempuan lain, hati-hati. Inilah yang menyebabkan tangan kita tidak kudus, karena ada kemarahan dan apa? Baca 1 Timotius 2:8 ya. Jangan ada apa dan apa? Ya, berselisih atau marah. Para istri, tolong kami. Saya pakai istilah ini, tolong ya para istri, jangan buat kami gusar. Tahu kata gusar? Gusar itu bukan marah. Para istri, maafkan kami. Kalau kami sering buat jengkel, ampuni. Ayo hidup rumah tangga diperbarui. Ini peranan 2 orang yang sama-sama bersatu dalam otoritas. Walaupun suami itu kepala, pemegang otoritas, masa kepala jalan sendiri, tubuhnya di rumah? Kan menakutkan. Jadi hidup yang seperti ini sangat luar biasa. Katakan amin. Kalau hukum ini kita pakai sungguh-sungguh. Serius saudara. Kalau tangan kita kudus, tidak ada perselisihan, gak ada marah, naik ke surga kita tadakan. Maka rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak, istri kita aman semuanya. Karena Amalek gak bisa masuk ke keluarga kita. Nah, bayangkan kalau peranan suami dan ayah sehebat itu. Lagi sekali pantas si pencuri itu selalu ingin cari kesempatan mencuri otoritas itu.
Maka itu jaga baik-baik. Semua kita pasti percaya yang belum menikah jaga diri. Gangguan suami, ya gangguan iblis kepada suami jauh lebih besar daripada gangguan iblis kepada istri. Karena iblis tahu kita ini pemegang otoritasnya. Tapi iblis bisa pakai istri kita juga untuk menghancurkan otoritas ini. Maka itu ayo suami istri kita kerjasama. Tolong ya para istri. Begitu para istri merasa, wih suamiku sedang diganggu ini, jangan dicemburui dulu, jangan dicurigai dulu. Istri minta hikmat dari Roh Kudus. Bagaimana caranya? Sebab apa? Makhluk paling sombong itu adalah laki-laki. Setuju tidak? Nah, ketika istri caranya salah, mengingatkan suami, pasti setan yang menang. Maka itu para istri, ayo kita saling kerjasama dengan baik. Tadi dalam pertemuan para guru kita belajar curiga. Curiga itu enggak salah. Tetapi kalau mencurigai di tempat yang salah, nah itu jadi salah. Mengerti ya? Nah, dalam kisah saya pernah baca, semua kita mungkin juga ada yang pernah dengar. Suatu hari seorang suami punya rencana memberi surprise ulang tahun istrinya. Nah, suami ini berunding dengan anak-anaknya. Jadi papa dengan anak-anak buat skenario untuk membuat kejutan ulang tahun mama. Nah, karena ada sesuatu yang disembunyikan, dirahasiakan, istri curiga. Kenapa ini berapa hari terakhir ini kok gelagatnya suamiku ini kok aneh? Ya karena menyembunyikan sesuatu, membuat surprise. Belum sampai hari ulang tahun, istri nggak tahan, meledak. Kamu mau buat apa? Kenapa kamu begitu? Kaget. Anak-anak yang berkata, Ma, papa nggak begitu. Istri saya marah, nggak bisa. Bapakmu begitu. Nah, ada istri tipenya kalau salah, ketahuan salah, nggak mau ngaku salah. Jadi ketika anak-anak bongkar, suami juga, tapi istri ini terlanjur sakit hati karena merasa dibohongi. Nah, istri mulai ungkit-ungkit yang dulu. Akhirnya rencana surprise jadi malapetaka di rumah. Anak-anak sudah meyakinkan mamanya. Tetap mamanya bilang, tidak, bapakmu memang begitu. Dulu kamu belum lahir, dia sudah begitu. Ya udah, ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Maka itu suami istri, ayo kita kerjasama yang benar. Memang, maaf, perempuan itu makhluk halus. Ya tahu, yang di rumah tertawa lah. Makhluk halus perempuan itu. Nah, jadi kerjasama ya, supaya setan tidak menang atas hidup ini. Aduh, kalau setan menang hancur semuanya. Anak-anak juga akan kena akibatnya. Kasihan mereka, nggak tahu apa-apa. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo, ayo. Siapa? Atau nambahkan sesuatu pengalaman yang sudah menikah? Nggak apa-apa, kita belajar. Ayo. Ada? Cepat saudara, supaya kita saling belajar. 1 Timotius 2:8 kan laki-laki berdoa dengan menengadah tangan. Ya. Ini masalahnya kalau bapaknya meninggal, yang menengadahkan tangan siapa? Nah, ini kan bagus ada pertanyaan. Makasih, saya jawab.
Kalau bapaknya meninggal, satu, gembala mereka itu yang menjadi wakil Tuhan. Dua, itu pentingnya komunitas. Betul? Itu pentingnya komunitas. Nah, seperti yang kita praktekkan. Saudara sadar enggak? Di antara kita, Tuhan memakai kita, betul atau tidak? Maka itu siaplah semua kita para pria, suami dan ayah, menjadi ayah bukan cuma untuk anak kandung kita, tapi untuk banyak orang di sekitar kita. Amin. Jangan lupa yang lebih tua pun dari kita bisa menganggap kita itu ayahnya. Dan itu dialami oleh Yusuf. Firaun jauh lebih tua dari dia. Tapi Alkitab Kejadian 4:5-8 mengatakan Tuhan menempatkan Yusuf jadi bapaknya Firaun. Itu luar biasa. Nah, yang dari Immanuel bagus, terima kasih. Waktu kita sendiri mutlak, terserah mau gak pulang mau apa urusan. Tapi setelah kita menikah, ingat ada orang di samping kita. Kita punya tubuh, kita punya kepala. Kemarin itu saya dapat kiriman video. Aduh, jadi ada 2 orang laki perempuan nggak tahu lagi kerja di mana. Mereka kecelakaan. Ada pipa ya yang cukup besar, diameternya itu nembus. Jadi mereka 2 itu jadi nempel, tapi berhadapan-hadapan. Dibawa ke rumah sakit, dokter bingung. Saya akan share supaya. Nah, tapi yang hebat, yang perempuan ini tetap tersenyum, tertawa, menguatkan. Tunggu. Maka langkah pertama bagi para dokter, bukan suami istri ini, orang kerja. Mereka difoto lengkap torak. Ini pipanya itu kena bagian mana organ tubuh yang laki dan yang wanita ini. Begitu difoto ronsen, yang paling berbahaya yang perempuan. Karena sudah kena bagian jantung, aorta semuanya. Wih, ngeri sekali ya. Ingatin nanti saya akan share. Berjam-jam dokter mencari solusi. Ini mau operasi mana dulu? Hasilnya mengagetkan. Waktu diumumkan, diberitakan, yang paling berbahaya yang perempuan ini. Akhirnya dokter menyampaikan, seandainya kamu yang gak selamat, bagaimana? Maafkan kami sudah berusaha. Masih tersenyum yang wanita ini. Ya gak apa-apa, biar dia yang hidup. Bayangkan, aduh, waktu saya ngikuti itu. Akhirnya mereka dibius untuk narik itu. Dan betul, ketika pipa itu ditarik, ternyata darah pendarahan si yang perempuan ini pendarahannya parah sekali. Nggak lama meninggal. Tapi yang laki ini selamat. Ngeri sekali. Apa yang kita pelajari dalam hidup ini? Saudara, walaupun kita pemegang otoritas, ingat, tapi kita nggak boleh sopan-menang pada istri kita, betul tidak? Tetap harus ada itu Immanuel, mutlak, tinggalkan jadi relatif, ya sesuai dengan kebutuhan saat itu. Maka itu dalam pernikahan, kalau nggak ada yang mau jadi korban, setan yang menang, nggak ada yang mau ngalah istilahnya. Jadi suami istri, mari pada posisi-posisi tertentu, biarlah kita nggak berbuat salah, bertindak salah, mengambil keputusan yang salah. Tetap berjaga-jaga, karena setan itu selalu cari kelengahan kita. Ayat terakhir 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Udah, kita baca sama-sama. Ini yang kita harus hati-hati. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Dengan berjaga-jaga sama singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat ditelan. Lawan dia dengan iman yang kamu tahu bahwa sesuatu dengan seluruh dunia dan penderitaan yang sama.
Karena saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi para suami, kita diincar betul. Lihat kalimat terakhir ayat 8. Bunyinya apa? Mencari yang lengah, yang bisa ditelan. Maka itu gampang sekali suami istri, ini istilah orang Papua, sumbu pendek. Betul nggak? Suami istri cepat menyalanya. Hati-hati, kita jaga hidup kita. Jangan kita menguntungkan iblis. Masih ingat kita belajar, jangan kita melakukan gol bunuh diri. Masih ingat ya itu? Jangan. Ya, hari ini kita tahu peranan kita para pria. Amin. Jaga diri kita baik-baik. Setan itu enggak suka dengan kita kalau tetap berfungsi dengan benar sebagai pemegang otoritas itu. Jadi iblis mencuri yang paling berharga, yaitu otoritas itu. Betapa indahnya kalau semua kita para suami, para ayah, dan para pria yang belum menikah, siapkan dirimu